Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita hadir ke tengah ruang siar Anda. Semoga melalui program acara yang kita sajikan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan iman, membangkitkan semangat dalam diri kita untuk terus beramal, serta bergegas untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, di antara hal yang sepatutnya kita pelajari bersama ialah keutamaan Ashrul Awakhir, keutamaan yang Allah sisipkan di 10 hari dari bulan Ramadan, yaitu 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Pada ke-10 hari terakhir bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan banyak keutamaan dan fadilah. Karenanya dahulu Nabi SAW bila telah tiba 10 hari bulan Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau melipat gandakan ibadah, membangunkan keluarganya, dan terus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggapai keutamaan yang Allah letakkan, yang Allah jadikan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menceritakan, kana Rasulullah SAW yajtahidu fil ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Dahulu Nabi bila malam 10 hari terakhir bulan Ramadan telah tiba, beliau bersemangat, beliau melipat gandakan ijtihad, kesungguhannya dalam beribadah kepada Allah, satu hal yang tidak beliau lakukan di hari-hari yang lainnya. Saya yakin pemirsa telah mengetahui dan bisa menebak apa motivasi Nabi SAW melipat gandakan ibadahnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan, yaitu dalam rangka menyambut, dalam rangka mengoptimalkan ibadah kepada Allah, terutama di malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan perihal keutamaan malam Lailatul Qadar dalam firman-Nya, Lailatul Qadari khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar, malam yang mulia itu nilainya di sisi Allah lebih baik, lebih utama, lebih sempurna dibanding alfi syahr, 1000 bulan. 1000 bulan itu bila Anda hitung, maka Anda akan dapatkan keutamaan Lailatul Qadar melebihi keutamaan ibadah Anda selama 83 tahun 4 bulan. Selama 83 tahun 4 bulan Anda beribadah terus-menerus siang dan malam tanpa berhenti. Anda membaca Al-Quran tanpa berhenti, Anda salat malam tiada berhenti, Anda terus berzikir tiada berhenti. Itu ternyata keutamaan, andai Anda mampu, andai Anda kuasa menjalankannya, beribadah selama 83 tahun 4 bulan berturut-turut tanpa berhenti, puasa terus menerus, ternyata pahala yang Anda dapat dalam ibadah tersebut tidaklah lebih utama dibanding pahala yang Anda dapat dari beribadah di satu malam saja, yaitu Lailatul Qadar, malam yang Allah muliakan, yang itu Allah tetapkan
adanya di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Sehingga Nabi SAW wajar bila mencontohkan kepada kita agar kita bergegas, agar kita melipat gandakan upaya kita pada 10 hari terakhir bulan Ramadan dalam rangka menepati malam Lailatul Qadar dengan melipat gandakan ibadah. Aisyah juga menceritakan bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlah. Dahulu Nabi SAW bila 10 hari terakhir dari bulan Ramadan telah tiba, beliau mengencangkan sarungnya sebagai satu kiasan, sebagai satu bahasa kiasan bahwa pada malam-malam tersebut Nabi SAW betul-betul fokus beribadah kepada Allah, tidak menggauli istrinya, tidak berdekatan dengan istrinya. Betul-betul sarung beliau dikencangkan. Wa ahya lailahu, dan malamnya beliau terus-menerus beribadah kepada Allah dengan berbagai amalan, zikir, doa, qiraatul Quran, bermunajat, qiyamul lail, wa ayqadha ahlahu, dan beliau juga membangunkan keluarganya. Agar apa? Agar keluarganya pun turut melipat gandakan amalan pada 10 hari terakhir ini, sehingga masing-masing dari keluarganya akan mendapatkan pahala ibadah yang mereka lakukan di malam-malam Lailatul Qadar tersebut. Dalam riwayat lain, dahulu Nabi SAW kalau kana Nabi SAW yakhlitu al-ishrina bi salatin wa shamin wa naumin, fa idza kana al-ashru syammara wa shadda al-mi'zar. Di 20 hari pertama bulan Ramadan, Nabi SAW mengkombinasi amalan, yaitu beliau sholat, beliau membaca Al-Quran, namun beliau juga tidur. 20 hari bulan Ramadan yang pertama, beliau sholat, kemudian juga beliau tidur, beliau juga membaca Al-Quran. Namun ketika 10 hari terakhir bulan Ramadan telah tiba, syammara, beliau menyingsingkan lengan bajunya, wa syadda al-mi'zar, dan beliau tidak tidur. Malamnya betul-betul beliau berjaga, bukan meronda di pos ronda atau di pinggir jalan, bukan. Beliau menghidupkan malamnya dengan ibadah. Karena setiap malam dari ke-10 malam bulan Ramadan yang terakhir potensi untuk menjadi malam Lailatul Qadar, malam yang Allah pilih, malam yang Allah muliakan. Karena menurut pendapat yang paling tepat, yang paling kuat, Lailatul Qadar itu berpindah-pindah di setiap tahunnya, kadang di malam 21, kadang di malam 23, dan seterusnya. Dan bahkan menurut penjelasan sebagian ulama, seperti yang akan kita bicarakan pada sesi yang akan datang, bahwa malam Lailatul Qadar itu bisa saja terjadi pada malam 21 atau malam 22 atau 23 atau 24. Sehingga setiap malam di ke-10 hari terakhir semuanya berpotensi untuk menjadi apa? Untuk menjadi malam Lailatul Qadar. Karena riwayat-riwayat dari Nabi SAW yang menjelaskan tentang Lailatul Qadar memiliki beberapa versi. Kadang beliau mengatakan, "Man kana minkum mutahariyan Lailatul Qadar," siapapun dari kalian yang berusaha mencari, menepati malam Lailatul Qadar, malam yang mulia, falyaltamisuha fil ashr al-awakhir, hendaknya dia mencarinya di 10 hari terakhir. Dalam riwayat lain, fis sab'i minha,
fi sab'il akhir minha, pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Dan dalam riwayat lain lagi Nabi SAW mengabarkan bahwa beliau menepati malam tersebut pada malam 21. Sehingga kalau kita hitung, maka kita akan dapatkan tidaklah ada satu malam di ke-10 malam terakhir kecuali ia berpotensi untuk menjadi malam dari Lailatul Qadar. Pemirsa Fatwa TV yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keteladanan kepada kita untuk berupaya semaksimal yang bisa kita lakukan menetapi dan menepati ibadah kepada Allah di malam Lailatul Qadar. Apalagi di malam Lailatul Qadar itu Allah turunkan bukan hanya pelipat gandaan ibadahnya, pelipat gandaan pahalanya, namun Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia tersebut juga Allah menurunkan takdir-takdir manusia, takdir-takdir makhluknya selama setahun ke depan. Karena dalam surat Al-Qadar tadi telah Allah tegaskan, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Pada malam tersebut, malam yang mulia itu yaitu Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala, Allah menurunkan para malaikat, memerintahkan para malaikat untuk turun ke langit dunia, termasuk malaikat Jibril yang dalam ayatnya Allah sebutkan dengan nama Ar-Ruh. Para malaikat turun ke langit dunia, malaikat pun turun ke langit dunia, malaikat Jibril. Semua itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala, min kulli amr, dengan membawa seluruh ketetapan, ketentuan qadar, ketentuan takdir yang akan terjadi selama 1 tahun. Sehingga sungguh tepat bila pada malam diturunkannya takdir-takdir selama 1 tahun, diturunkan kepada para malaikat yang mengeksekusi takdir-takdir tersebut. Sungguh tepat bila pada malam tersebut kita dalam kondisi sedang beribadah, sedang dalam kondisi prima, menjalankan ibadah yang maksimal bisa kita lakukan. Dengan harapan pada malam tersebut Allah Subhanahu wa taala memilihkan takdir yang terbaik untuk kita, mengampuni kita dari takdir yang buruk, dan tentu bukan sekedar memilihkan takdir yang baik, menghindarkan kita dari takdir yang buruk, tapi kita juga berupaya agar dipilihkannya takdir yang baik itu betul-betul menjadi kenyataan. Dengan apa? Dengan dekatnya diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan melipat gandakan amal ibadah yang itu akan menghantarkan kita kepada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Fatwa TV yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di malam-malam 10 terakhir bulan Ramadan, banyak dari kita yang lalai, banyak yang dari kita lupa tentang keutamaan Lailatul Qadar. Bahkan pada malam-malam tersebut banyak dari kita yang justru bukannya semakin dekat kepada Allah, justru semakin menyibukkan dirinya dengan dunia. Banyak dari kita yang pada malam tersebut menyibukkan diri dengan masakan, dengan olahan, dengan rencana menu, pakaian, dan lain sebagainya. Padahal ketahuilah bahwa keberhasilan kita mengakhiri Ramadan, keberhasilan kita menjalankan Ramadan dengan sempurna tidaklah ditandai dengan hidangan Id yang lezat, pakaian yang baru yang indah,
rumah yang mewah, tidak. Keberhasilan kita dalam menjalankan ibadah Ramadan ditandai dengan dekatnya diri kita kepada Allah, luruhnya seluruh dosa kita, dan berlipat gandanya pahala ibadah kita. Sehingga di akhir Ramadan betul-betul kita menjadi orang-orang yang bertakwa, bukan menjadi orang yang kenyang, bukan orang yang menjadi pakaiannya baru dan seterusnya. Karenanya marilah kita introspeksi diri. Betapa besar kerugian kita yang melewatkan kesempatan indah ini, yaitu bermunajah, berlomba-lomba untuk menepati malam yang mulia, yaitu Lailatul Qadar, dengan cara beribadah dan melipat gandakannya. Karena Anda bisa bayangkan, Anda di hidup dunia ini berapa tahun? Mungkinkah Anda hidup 100 tahun? Seperti apakah kondisi Anda bila Anda betul-betul Allah takdirkan hidup 100 tahun? Apalagi kalau kita ingat sabda Nabi SAW, a'maru ummati ma baina sitin ila sab'in. Umur umatku itu kisarannya, rata-ratanya antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalla man yatajawazu dzalik. Dan sungguh sangat sedikit yang bisa melampaui batas tersebut. Sangat sedikit dari umatku yang bisa mencapai umur tersebut. Nah, kalau Anda beribadah pada Lailatul Qadar, malam yang mulia, dan ternyata keutamaan ibadahnya lebih besar, lebih mulia lebih sempurna dibanding Anda beribadah selama 83 tahun 4 bulan berturut-turut, tentu ini satu peluang yang sangat besar. Andai ini terjadi dalam urusan dunia, niscaya Anda akan melipat gandakan semua upaya yang Anda bisa lakukan demi mendapatkan keuntungan pada malam tersebut. Andai ini adalah sebuah perdagangan, sehingga siapapun yang berdagang di malam tersebut, maka keuntungan yang dia dapat jauh lebih besar, lebih banyak dibanding keuntungan dari dia berdagang selama 83 tahun 4 bulan. Andai ini adalah sebuah pertanian, dengan bertanam di malam tersebut, hasil panennya lebih banyak, lebih sempurna dibanding hasil panen selama 83 tahun 4 bulan. Ini saya tidak satu orang pun akan melewatkan malam ini. Tidak satu orang pun mengabaikan malam ini. Ini kita akan berlomba-lomba untuk bisa menjalankan ibadah di malam tersebut tanpa terkurangi apapun. Ya. Namun subhanallah, mengapa fakta di 10 hari terakhir bulan Ramadan banyak dari kita yang masih terlalai, masih dari kita yang terlelap dengan tidurnya, banyak dari kita yang tersibukkan dengan urusan dunianya. Ini semuanya adalah wujud nyata dari keberhasilan setan dalam membelenggu kaki kita, dalam memalingkan nalar kita. Dan semua itu kembali kepada kotornya jiwa kita. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Inna ibadi laisa laka 'alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin." Sejatinya hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, laisa laka 'alaihim sultan. Wahai iblis, engkau tidak punya kuasa sedikit pun untuk mencelakakan hambaku. Illa man ittaba'aka minal ghawin, kecuali hamba-hambaku yang telah menjadi pengikutmu, yang mereka itu orang-orang yang sesat, orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya, saudaraku, pemirsa Fatwa TV yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita introspeksi diri. Mengapa dalam diri kita masih ada rasa malas, dalam diri kita masih ada 1001 alasan untuk tidak beribadah, untuk tidak melipat gandakan amalan, untuk tidak melipat gandakan tadarru', taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa saja
mendatangkan 1001 alasan, namun sejatinya semua itu kembali kepada apa? Kepada rabunnya pandangan Anda, cacatnya cara berpikir Anda, sehingga Anda memprioritaskan ibadah ataupun amalan lain yang tidak mendatangkan keuntungan akhirat. Itu hanya sebatas urusan dunia, perdagangan, masak, pakaian baru. Dan na'udzubillah, ada dari sebagian kaum muslimin yang di malam-malam 10 hari terakhir Ramadan bukannya menyibukkan dengan ibadah, tapi justru dia menyibukkan melipat gandakan maksiat yang dia lakukan dengan nonton sinetron, dengan menyaksikan pertandingan bola, bermain game ataupun yang lainnya. Adzanallahu iyyakum. Semua itu dengan dalih apa? Mengisi waktu. Karena biasanya 10 hari terakhir perusahaan pun sudah mulai libur, instansi pemerintah pun sudah mulai libur. Banyak kesempatan yang kita miliki, namun demikian kesempatan yang mulia ini tidak kita optimalkan. Adapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka seperti tadi di atas disampaikan, beliau betul-betul melipat gandakan ibadah pada 10 hari terakhir ini. Dan di antara salah satu upaya, salah satu langkah konkret yang Nabi SAW lakukan untuk melipat gandakan ibadah, ya dengan cara beriktikaf, yaitu berdiam diri di dalam masjid untuk murni beribadah, bukan untuk urusan dunia ataupun yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan betapa pentingnya iktikaf, apalagi iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah kalian bersentuhan, bercumbu atau mencium atau memeluk istrimu, bersinggungan, bersentuhan dengan istrimu di saat engkau sedang beriktikaf di dalam masjid. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan satu isyarat yang begitu lembut, andai kita mau merenungkannya. Allah katakan wala tubashiruhunna, dan janganlah kalian menyentuh istri-istri kalian di saat kalian sedang beriktikaf. Kalau istri kita tidak boleh menjamahnya, tidak boleh mencumbunya, maka kesenangan dunia yang lain, kenikmatan dunia yang lain sudah sepatutnya untuk kita jauhi, untuk kita hindari, kecuali sebatas yang tidak bisa dihindarkan lagi, misalnya kebutuhan makan, minum, kebutuhan barang hajat, namun selebihnya tidak. Karena ketahuilah dalam literasi orang yang beriman, kesenangan dunia yang paling istimewa itu adalah memiliki wanita yang salehah, istri yang salehah. Nah, kalau kita tahu bahwa kesenangan dunia yang paling sempurna adalah bergaul dengan istri, ternyata di 10 hari bulan Ramadan kita kesampingkan untuk sesaat, maka ini sebuah isyarat bahwa sudah sepatutnya hal-hal lain, urusan-urusan lain selain ibadah untuk kita tinggalkan. Apalagi sekedar perdagangan, apalagi na'udzubillah halal yang sia-sia, bermain game, nonton sinetron, na'udzubillah, atau yang lainnya. Kenikmatan paling nikmat, kesenangan paling menyenangkan, kita sampingkan karena itu urusan dunia murni. Apalagi hal-hal yang tidak berguna, apalagi na'udzubillah mendatangkan maksiat, dosa kepada diri kita. Ya, karenanya pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, marilah kita edukasi diri kita. Kita tumbuhkan kesadaran dalam diri kita, termasuk dalam keluarga kita, agar di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, apalagi bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita, mari kita hidupkan, mari kita lipat gandakan ibadah dalam diri kita, keluarga kita. Biasakan
tumbuhkan kesadaran dalam diri kita dan keluarga kita bahwa ini adalah momentum paling istimewa dalam hidup. Bahkan menurut penjelasan banyak ulama, Lailatul Qadar adalah malam paling mulia, hari paling mulia sepanjang tahun. Tidak ada malam lebih mulia dibanding malam Lailatul Qadar. Ya, inilah malam paling mulia sepanjang tahun. Keberhasilan kita dalam beribadah di 10 hari terakhir dan secara khusus di malam Lailatul Qadar ini adalah kunci sukses hidup kita. Coba Anda introspeksi diri. Seperti apakah semangat dalam diri Anda untuk mengoptimalkan ibadah di 10 hari terakhir, dan secara khusus seberapa besarkah semangat Anda untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Maka ketahuilah sebesar itu pula kadar keimanan Anda. Kalau Allah SWT telah jelaskan tentang keutamaan Lailatul Qadar yang begitu sempurna, lebih utama dari beribadah kepada Allah selama 83 tahun 4 bulan atau yang disebut dengan 1000 bulan. Lebih utama dibanding 83 tahun 4 bulan atau 1000 bulan. Tentu ibadah-ibadah yang lainnya, tentu amal yang lainnya, kalau kita sudah tahu keutamaan yang begitu besar, tentu kita lebih bersemangat. Kalau di hari-hari biasa kita semangat untuk puasa sunnah, semangat untuk berzikir, semangat untuk membaca Al-Quran, semangat untuk menunaikan salat berjamaah, tentu malam tersebut kita harus lebih bersemangat, karena pahalanya tentu lebih banyak. Namun perlu saya luruskan, bukan berarti kalau Anda sudah beribadah di 10 hari terakhir, kemudian Anda tidak lagi perlu beribadah di bulan yang lainnya. Tidak. Tetap Anda harus beribadah di bulan-bulan lain, di hari-hari lain. Karena ibadah itu tidak dibatasi dengan hari tertentu atau malam tertentu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan teruslah beribadah kepada Rabbmu sampai datang al-yaqin, yaitu ajal kepadamu. Karena tentu implikasi nyata, realisasi nyata dari kita mendapatkan Lailatul Qadar dan kita berhasil melipatkan dengan ibadah adalah tumbuhnya iman, berkobarnya takwa dalam diri kita, dan itu semuanya akan berefek langsung pada apa? Pada berkobarnya semangat beramal sepanjang tahun, berkobarnya semangat untuk terus bergegas bertakarub kepada Allah dalam segala kondisi, dan senantiasa jauh dari hal-hal yang Allah murkai dalam segala urusan. Karena marilah saudaraku pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, marilah kita hidupkan, marilah kita rencanakan Lailatul Qadar kita, ya, agar kita betul-betul berhasil mendapatkan status sebagai seorang yang bertakwa, dalam diri kita tumbuh dan senantiasa berkobar semangat untuk menjalankan ketaatan dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat dan menggugah semangat kita untuk merencanakan ibadah di Lailatul Qadar. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.